Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi nih di podcast Berani Berinvestasi. Kali ini bersama saya Andrian Alamsyah. Dan di episode kali ini tentunya akan menarik banget. Kita akan coba mengulas emiten tower ya, atau menara teman-teman. Nah, tentunya untuk mengulas tersebut saya nggak sendirian. Kali ini ditemani oleh partner saya, ada Kak Ruth Jessica. Halo Kak Ruth. Hai Andrea. Apa kabar Kak? Puji Tuhan sehat. Baik ya. Ya. Nah, teman-teman pasti mulai kepo nih ya, sebenarnya kayak apa sih emiten menara tersebut. Nah, kita akan ulas, jadi pastikan tonton sampai selesai. Yes. Oke, kita langsung aja kali Kak ya. Tapi buat di awal, tentunya mungkin ada beberapa Sobat Genvest yang belum paham. Sebetulnya boleh diceritain dulu nggak sih, kayak gimana sih ini bisnis model dari emiten menara ini? Gimana cara dia meraih profit gitu? Apa sih yang dia jual sebenarnya? Oke, untuk sahabat Genvest tahu, Ya. model bisnis menara di Indonesia itu mereka menyediakan infrastruktur untuk para operator seluler. Oke. Jadi supaya sinyal kita kuat, konektivitasnya bagus, mereka perlu pemancar yang lebih kuat, bahkan sampai serat optik. Nah, kalau misalnya kita tahu nih operator seluler apa sih yang kita pakai sekarang? Misalnya ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada Friend, ada yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa komen kali ya, mereka pakai apa pakai gitu. apa nih? Ya, jadi emiten menara ini menyewakan, jadi satu menara itu bisa untuk beberapa operator, bukan cuma satu operator. Oke. Gitu. Nah, terus sumber pendapatan utamanya dari mana sih? Nah, sumber pendapatan utamanya itu yang pertama dari sewa jangka panjang, yang dia juga memberikan stabilitas. Ya dong, kalau sewanya 10 tahun kan udah pasti nih income-nya dari mana. Lalu selain sewa menara, sekarang emiten menara juga mendapatkan pendapatan source of income dari yang namanya jaringan fiber optik. Tadi, untuk apa sih fiber optik? Untuk meningkatkan konektivitas data. Oke. Sekarang HP-nya Andrian udah dapet sinyal 5G nggak? Iya, udah. Udah ya. Kalau kita pergi ke Bali tuh, apalagi kalau pakai Telkomsel atau mungkin Indosat atau XL dan sebagainya, udah lumayan kenceng tuh 5G-nya juga di sana. Oke. Udah tercover ya area. Iya, itu ngambilnya dari fiber optik juga. Dan ada juga nih source of income yang lainnya, yaitu dari tambahan misalnya seperti penyediaan layanan energi ataupun untuk pemeliharaan menara itu sendiri gitu untuk masing-masing operator. Nah, salah satu kunci keberlanjutannya adalah kalau kita tahu yang namanya tenancy ratio. Jadi tenancy ratio itu kan tadi satu menara bisa menampung beberapa tenan atau beberapa operator seluler. Nah, berarti kalau misalnya satu menara bisa menampung banyak kan tenancy rasionya tinggi dong gitu kan. Nah, ketika tenancy rasionya tinggi itu mengindikasikan bahwa sebenarnya semakin banyak orang yang menyewa si menara ini, berarti kan kamu untuk memelihara si menara ini nggak terlalu banyak ya cost-nya juga. Terus pendapatannya juga terus ngalir gitu kan. Juga pasti. Betul. Nah, jadi itu kelihatan tuh si emiten menara mana sih yang paling efisien. Lihat aja tenancy rasionya. Terus yang kedua, semakin tinggi tenancy rasio berarti kan semakin efisien menara tersebut. Tapi masalahnya dulu kan sinyal yang bagus cuma di Jawa. Cuman mulai dari mungkin tahun 2022 adanya konsolidasi dari operator seluler, kayak misalnya Indosat sama Hutchison gitu kan. Nah, mereka juga expand nih keluar Jawa. Berarti kan hal itu juga memberikan satu keuntungan bagi si emiten tower ini. Kenapa? Karena mereka bisa mendirikan menara lagi untuk memperkuat konektivitas yang ada. Sama narik kabel lagi, narik fiber lagi gitu. Jadi apalagi untuk mungkin di luar lagi Pulau Jawa, misalnya di Eastern Indonesia. Nah, jadi sebenarnya masih banyak sih underserved daerah gitu di Indonesia. Jadi peluangnya juga sebenarnya masih ada gitu untuk Indonesia sendiri bahkan. Oke, jadi udah mulai kebayang nih ya cara kerja dari emiten menara. Ternyata juga relate dengan emiten telekomunikasi ya. Benar. Pastinya ya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin nih teman-teman ya, udah kegambar ya bisnis model dari emiten menara. Nah, untuk update-nya gimana nih Kak? Sampai first half 2024 kinerjanya so far. Apakah it's good atau cenderung stagnan atau malah ada sedikit downside nih? Oke, jadi currently kita covernya ada tiga emiten besar di tower. Sebenarnya ada banyak sih, tapi ada 3 yang kita cover. Ada Mitratel, Mtel, Tebik gitu ya. Terus sama Sarana Menara Tower, TOR. Nah, mungkin kalau dibilang gimana sih result first half kemarin, sebenarnya resultnya ini ya cukup mix gitu. Ada yang bagus, ada yang agak cenderung melemah gitu. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, kalau untuk Mitratel sendiri,
sekilas gitu ya untuk pendapatannya dia bertumbuh sebesar 7,8%. Jadi kalau kita ngomong tentang emiten menara nggak bisa tuh kita bilang wah kenapa nggak 10% karena mereka udah established juga dan udah pemain lama. Jadi nggak mungkin pendapatannya ramp up atau meningkat gede banget gitu kan. Nah, apa sih yang mendorong pertumbuhan ini? Bahkan di atas 5% pun kita lihat udah cukup baik. Nah, pendorong utamanya kinerja Mitratel itu dari pertumbuhan sewa menara dan ekspansi fiber optik, khususnya di luar Jawa. Jadi dia narik fiber, nambah fibernya tuh banyak banget, khususnya untuk luar Jawa. Apalagi kan sekarang udah ada IKN, terus narik kabelnya juga makin banyak gitu ya. Lalu MTEL ini juga berhasil menambah menara dan fiber itu cukup signifikan, sehingga EBITDA mereka tumbuh 10,2% year on year di first half kemarin. Dan untuk margin EBITDA tetap relatively tinggi menurut kita sekitar 83% gitu. Sama mereka juga efisiensi operasionalnya juga terus terjaga. Dan perlu diketahui dia juga tingkat leverage-nya juga cukup relatively rendah juga. Nah, kalau untuk perusahaan kedua nih, Tower atau Sarana Menara Nusantara, TOR, dia itu update terbarunya dia udah menyediakan akuisisi mayoritas dari saham IBST. Nah, tadi kan ada beberapa emiten menara, salah satunya IBST yang listing. Nah, mereka ambil, dan ketika mereka ambil si IBST ini, jumlah menara mereka itu bisa meningkat sebesar 10%. Gitu. Nah, dengan akuisisi ini, sebenarnya Tower itu meningkatkan pangsa pasar mereka, satu Indonesia ya, itu jadi 30%. Cukup tinggi juga. Dan kinerja di first half kemarin juga relatively cukup baik juga, gitu ya. Nah, kalau untuk kinerja EBITDA kita lihat masih cukup kuat, apalagi tapi ada tantangan nih Andrian kalau untuk Tower. Bagaimana mereka bisa mengintegrasikan dan mengimprove si IBST ini. Nanti kita bakal ngomong juga ya tentang IBST. IBST ini supaya sama nih EBITDA marginnya yang udah cukup tinggi sama Tower. Kan nggak mungkin dong proses transisi langsung berubah gitu aja kan. Nah, untuk emiten ketiga tuh agak sedikit mengalami penurunan kinerja, yaitu Tebik atau Tower bersama. Karena apa? Kenapa dia turun? Karena biaya interest expense-nya, biaya bunganya tuh naik cukup signifikan. Dan kita lihat juga kalau dari sisi top line sih masih bertumbuh 4,1%, nggak sebesar si Mitratel tadi. Tapi dari EBITDA juga cukup stable, dan kalau kita lihat sih ada sedikit penurunan di tenancy ratio dari 1,8 lebih gitu ya, jadi sekarang 1,81 saja gitu. Dan kita juga masih lihat akan ada tantangan gitu. Kalau misalnya interest rate-nya nggak jadi di-cut gitu. Kalau untuk emiten-emiten menara ini. Ya, menarik, nanti kita membahas juga terkait interest rate ya. Oke, jadi itu ya gambaran sampai dengan first half yang ternyata mix ya. Ada yang cenderung mulai ada growth, tapi juga ada yang menurun. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih, Kak. Tadi sempat di-mention soal IBST ya, di mana TOR ini dia mengakuisisi IBST. Ini biar teman-teman dapat insight yang full juga nih. Story sebenarnya gimana sih, Kak? Dan apakah at the end itu nanti ke depan tuh it's good lah buat Sarana Menara Nusantara? Oke, jadi untuk emiten seperti Tower, kegiatan akuisisi itu tuh udah biasa, gitu. Apalagi sekarang kan supaya si perusahaan yang diakuisisi juga lebih efisien, jadi mereka juga willing untuk diakuisisi. Nah, kalau untuk currently yang story-nya dari Tower itu TOR ya, bukan Tower as a industry, ya TOR. Dia udah selesai nih akuisisi 90,11% saham IBST melalui anak usahanya I-Forte gitu kan. Nah, dan sisanya sudah juga di tender offer. Jadi semuanya udah milik si TOR gitu. Nah, kenapa sih dia perlu mengakuisisi? Karena tadi jaringan untuk layanannya kan makin besar, makin banyak. Jadi kalau dia bangun lagi dari awal cukup sulit nih. Jadi lebih baik dia mengefisiensikan pemain-pemain yang udah ada. Lalu kita juga lihat transaksi ini juga cukup cukup bagus lah gitu. Di sekitar 7,4 kali EV per EBITDA gitu, dengan nilainya transaksinya 3,42 triliun sekitar itu. Lalu akuisisi ini juga menawarkan skala operasi Tower itu lebih gede lagi gitu. Lalu sekarang kita lihat lagi nih apa sih dampak positifnya. Nah, dampak positifnya adalah dari sisi IBST itu sendiri. EBITDA-nya seharusnya naik gitu ya. Meskipun sekarang Tower itu EBITDA marginnya sekitar 85%-an. Kalau EBITDA dari IBST itu EBITDA marginnya tuh sekitar 63%. Berarti masih agak jauh dong gitu kan. Nah,
ketika misalnya si tower ini berhasil meningkatkan kinerja si IBST, anggaplah 80% pun, berarti kan dia udah bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi, gitu. Nah, terus kita juga lihat bahwa untuk refinancing utang si IBST ini, biaya bunganya juga lebih rendah gitu, lebih kecil lah. Dari IBST dulu punya utang tuh kayak sekitaran 11,3% rate-nya, sekarang kalau misalnya ke level tower kan jadi 6,2%, which is itu lebih baik ya untuk si IBST sendiri. Jadi selain meningkatkan pangsa pasar yang manfaatnya untuk tower, tapi si IBST ini pun juga akan lebih baik lah harusnya gitu. Karena dari yang sebelum-sebelumnya juga tower ini udah cukup baik gitu dalam kegiatan akuisisi. Sebelumnya kan ada SUPR gitu ya. Jadi nggak harus diraguin lagi lah gitu. Tapi memang makan waktu. Yang kita belum bisa forecast itu akan selama apa atau sedelay apa gitu. Tapi so far tone-nya sih positif ya, Karut ya. Kemarin juga tower sebenarnya performa tower belakangnya lagi cukup bagus ya. Kemarin baru breakout ya. Apalagi karena ini ya ada isu rate cut. Nah iya, nah ini kita akan bahas nih Karut ya. Yes. Memang di bulan September ini isu terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan oleh US ini sangat kencang sekali ya, dan memang akan dilaksanakan. Cuman yang jadi pertanyaan kan berapa bipsnya ya yang akan nanti diputuskan ya. Betul. Dan keputusan tersebut ternyata juga selain memang berimpact ke perbankan atau properti, ternyata ke emiten-emiten menaranya juga terdampak ya. Benar. Nah, seperti apa sih terdampaknya dan kira-kira seberapa besar Karut ketika itu terjadi nanti ke emiten menaranya seperti apa dampaknya? Kalau misalnya kita ambil case dari TOR deh, karena kan ya baru akuisisi nih. Dia itu debt to equity-nya itu bisa mencapai kayak 2,6 kali. Which is kan gede banget utangnya. Gede banget ya. 2,6 kali, equity-nya cuma 1 gitu kan. Tapi itu udah biasa gitu selama mereka bisa mengutilize itu dengan baik. Tapi kalau misalnya rate bunga yang mereka harus bayarkan lebih rendah, berarti kan sangat berdampak karena leverage mereka tinggi gitu. Dibandingkan emiten yang mungkin leverage-nya rendah ya nggak akan berdampak signifikan gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kita lihat untuk kebijakan pemangkasan suku bunga dari The Fed itu bisa diikuti oleh Bank Indonesia, tapi per September ini kayaknya The Fed duluan nih yang meeting, baru BI. Jadi mungkin either BI kayaknya BI nggak, menurut kita dari ekonom kita juga kayak harusnya BI nggak mendahului dari kebijakan The Fed, either dia motong 50 ataupun 25 bips. Kita sih nggak lihat sih lebih besar dari itu untuk kayaknya bulan September atau Oktober tuh kayaknya nggak akan langsung 100 gitu, nggak. Itu mungkin akan gradual, tapi kita lihat sih mungkin yang terdekat 25 bips kali ya, 25-50 bips. Nah, itu memberikan dampak positif pastinya, karena tadi leverage mereka tinggi. Yes. Nah, kalau kita lihat sih yang paling tinggi manfaatnya itu untuk tower, baru Tebik, baru MTEL, karena MTEL juga relatif lebih rendah. Terus kita juga lihat bahwa dengan suku bunga rendah, biaya bunga yang harus dibayar perusahaan kan juga akan berkurang by the time, dan memberikan ruang yang ya pasti lebih besar juga untuk margin mereka bisa bertumbuh. Karena ya udah lama ya nggak turun-turun si rate-nya gitu. Sama kita juga bisa lihat bahwa biaya pembiayaan yang lebih rendah, finance yang lebih rendah, jadi mereka bisa leluasa juga untuk expand. Jadi mereka nggak terlalu terpikir dengan kewajiban yang harus mereka bayarkan gitu ke depannya. Sama yang kita lihat lagi bahwa kan sekarang kita udah gencar ya 5G. Jadi kalau misalnya udah rate cut, terus ada ekspansi dalam hal infrastruktur 5G, lebih bagus lagi sih sebenarnya gitu. Sama untuk usaha digitalisasi di seluruh Indonesia juga harusnya lebih baik. Oke. Gitu. Jadi tambahan katalis positif nih ya sampai dengan akhir tahun nanti nih ya emiten menara. Nah untuk selanjutnya nih Kak, kira-kira apa rekomendasi dari Kak Ruth dan juga mungkin target price-nya ya untuk tadi emiten-emiten yang kita cover ya, ada MTEL, Tebik dan juga TOR. Mungkin bisa di-share nih Kak. Oke, jadi kemarin kita sebenarnya masih set konservatif target ya untuk emiten-emiten ini. Tapi karena misalnya tower yang berdampaknya paling gede yang kita hitung, mungkin tahun ini atau tahun depan gitu ya. Jadi target price kita tuh masih cukup bullish untuk tower sendiri. Di sekitar 1.400 dan rekomendasi kita add. Jadi masih bisa ditambah gitu. Tapi kalau untuk MTEL mungkin kita juga add karena kita suka juga dengan perusahaan ini. Cukup stable, growth-nya juga ada. Rekomendasi kita add, tapi mungkin TP-nya kalau dengan harga yang sekarang 690 masih udah deket karena kita kemarin belum price in untuk
rate cut ini akan implement banget ke si MTEL karena kan memang tingkat leverage-nya dia juga nggak setinggi yang lain kan gitu. Tapi kalau untuk TEBI karena kita lihat ada biaya interest expense-nya yang lebih gede tahun ini, jadi kita rekomendasinya hold dengan target price di sekitar 2.100 gitu. Oke, nah tuh teman-teman udah di-spill ya beberapa emiten Menara yang masuk rekomendasi kita. Yes. Dari target price udah di-spill ya. Wah, thank you banget nih Kak Arut ya. Udah full insight kita dapatkan dari mulai tadi gimana cara kerja emiten Menara tersebut, update kinerjanya sampai isu-isu terkini yang akan berdampak ke kinerja emiten-emiten Menara. Sekali lagi thank you so much Kak Arut. Thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton. Pastikan ikuti terus ya episode-episode terbaru dari podcast Berani Berinvestasi. Ya sekian kami pamit dan sekali lagi disclaimer on ya teman-teman yang terus investasinya ya. Kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Sampai jumpa.